Si ranjangnya itu terbakar. Langsung saya lari ya, diri tinggi hitam. Kali ini kita kedatangan lagi nih tamu yang langganan kita ya, dengan Pak Dede Tarlo. Iya, saya lagi. Gimana Pak Dede Tarlo, sehat kabarnya? Sehat, ya? alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Sehat ya. sehat. Siap. Sehat sekarang, tapi agak pilek kalah dikit. Agak pilek ya. Udah lama nih kita nggak ketemu lagi ya. Iya. Baru kali ini nih kita ketemu lagi. Ini lagi musim hujan ya. Musim Oke, hujan. dan kita juga harus bisa menjaga kesehatan ya. Stabil tubuh ya. Pak Dede menceritakan tentang pengalamannya waktu kecil ya, sekilas seperti itu ya penggambaran awalnya, karena dia mengalami kisah misteri, kisah tentang ketika dia tinggal di rumah saudaranya itu. Oke, ya silakan Pak Dede ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tarlo Gena, gitu ya. Asal dari Tasikmalaya. Aku mau bercerita lah gitu. Pengalaman saya waktu kecil ya, sekitar tahun 2000 berapa ya? Tahun 2004 kalau nggak salah ya. Waktu masih SD sih. Sudah lama berarti ya kejadiannya Udah ya. lama Ya. ya, waktu kecil aja. Lumayan ya. Di situ aku tuh kan disuruh saudara, acaranya mau hajatan ya. Kebetulan rumah kosong itu udah lama terbengkalai palang, tidak ditempati. Jadi si rumah itu tidak ditempati loh Pak, tidak ditempati lama, udah ada 10 tahunan lah, udah luputan, tidak diurus. Karena apa? Gak tahu kenapa nggak ditempatin itu rumah, karena saking gedenya itu. Masih rumah nenek sih, nenek gitu, nenek saya, tapi gede rumahnya itu. Pokoknya gedenya nggak ada yang gede lagi, kamar juga 5 itu. Singkat cerita ya, saya disuruh, saudara saya kan mau ngambil itu sosok wajan ya, wajan di rumah kosong itu. Kebetulan itu masih siang bolong. Sekitar gitu. jam berapa tuh Sekitar jam 10-an lah, jam 10 lah, jam 11, jam setengah 11 siang bolong lah. Karena kalau malam kan lumayan ya. ya gitu. Walaupun itu rumah nenek saya dulunya gitu. Pada akhirnya saya nggak lewat pintu rumah, mungkin dikunci apa nggak mau. Pokoknya waktu itu kecil, karena masih kecil sih, diantar sama saudara saya gitu. Ngambil kan wajan gede loh wajan tuh. Kalau saya bawa sendiri kan susah. Naik saya ke jendela, masuk. Pokoknya lampu tidak ada, terus banyak ramat rancah gitu ya kan ya. Saya lumut udah tahu urus. Saya waktu kecil nggak bisa tahu apa-apa. Ngambil wajan. Pas mengambil wajan, saya itu di tempat gudang itu kan, gede pokoknya wajan. Sama saudara saya itu saudara kakak gitulah, jadi adeknya kakak, jadi anaknya tua gitu, jadi saya bilangnya kakak gitu. Masuk ke situ, pas saya mau ke pintu, jadi auranya beda. Jadi auranya tuh gimana ya? Walau kata saya kan siang bolong, gak takut lah ya, mau untuk kecil. Saya ambil wajan. Tiba-tiba saya nengok, kok ada yang berdiri hitam. Pas saya tengok, ini pas saya lihat, pokoknya saya itu langsung lari
lari kenceng-kenceng. Si saudara saya tinggalin, malah dia menangis malah. Saya lari langsung kabur, langsung keluar ke jendela lagi. Ternyata apa? Aduh, kata saya, mana yang ditinggalin sama saya? Jadi wah saya tuh marah sama saya, kok ditinggalin tuh nangis-nangis. Saya ceritakan lagi gitu. Rumah itu tidak ditempati atau tidak diurus. Kenapa nih? Aku juga belum apa ya? Belum bisa memastikan. Belum memastikan Iya. bahwa si rumah tersebut kenapa terbangkai kala, kenapa tidak diurus gitu. Waktu itu pas saya tengok yang waktu saya di dalam itu ada yang berdiri gitu, hitam tinggi. Singkat cerita saya nggak mau lagi masuk ke situ. Nah lama-lama si wajan itu tidak terambil gitu. Kan saya pulang lagi nggak sebanyak tanya, saya pokoknya takut waktu itu kecil-kecil. Saya melihat sosok yang berdiri tinggi hitam gitu. Jadi kayak bayangan hitam, pokoknya hitam lah. Saya kabur terbirit-birit, wajahnya ditinggal, bawa saudara saya ditinggal sampai nangis. Waktu itu kelihatan nggak wajahnya? Wajahnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kalau sosok wajah mah cuma nggak kelihatan, kan cuma kayak terbentuk manusia. Postur tubuhnya kan tinggi, gitu. Mas kalau dua kelangkang, biasa kan menurut saya kan, biasanya kan dua orang, kalau dua kelangkang, tuh kan. Kalau bayangan makan itu mah satu. Gini aja, kayak mau temu. Saya tengok, saya lari langsung gitu. Saya lari ya. Wah saya tidak mau mengambil wajan tersebut. Satu, ya kan, di rumah itu masih banyak, masih titipan masa rantang yang tidak terpakai, rumahnya tidak diurus. Kenapa gitu? Dulunya saya juga udah nggak tahu ya. Si rumah itu ternyata dulunya nenek saya meninggalnya kena kebakaran. Rumahnya itu, Si ranjangnya itu terbakar. si ranjangnya itu. Si ranjang kamar itu terbakar sampai meninggal gitu di situ. Oke. Gitu. Jadi saya tanya-tanya sama ibu saya gitu. Ibu saya juga, saya belum masih kecil, belum tahu nenek gitu. Itulah, itu pengalaman pribadi aku ya. Yang sosok tinggi itu ya. Seremnya minta ampun. Pas waktu kecil-kecil itu sekali terbirit-birit, wah pokoknya banget. Saya tinggalkan saudara saya juga. Berarti rumahnya sekarang masih ada ya, rumahnya itu? Rumahnya sekarang udah direnovasi. Udah direnovasi ya? Bukan direnovasi, udah dihancurkan. Nah di sini saya kok rumah yang dulu segitu megahnya gede, bukannya diperbaiki atau diurus, malah diamrukan, dia bikin pondasi baru lagi, dibikin yang baru lagi. Oke. Nah disitulah teka-teki saya. Kenapa saudara-saudara saya atau anak-anaknya itu, cucu-cucunya tidak mau menempati rumah tersebut gitu. Kalau saya kan masih buyut, kalau saya belum rumah itu kan tidak tahu gitu, menau, masih banyak anaknya, masih banyak cucunya gitu. Padahal rumahnya gede, tapi tidak mau ada yang mau menempati tempat rumah tersebut gitu. Oke. Berarti ini memang ceritanya udah lama ya? Udah lama. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya dari cerita ini. Ya. Mungkin itu aja Sahib untuk kali ini, cerita mistisnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.